Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Bapak Sopian Hendrayana, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Velia Margareti Vera Septiadiaksa dengan NPM 215060071. Di sini saya sebagai moderator dan juga presentator pertama dari kelompok 7 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Adela Rizkyani sebagai presentator kedua, lalu Ina Fitriani sebagai presentator ketiga, dan Widianti Susilawati sebagai presentator yang terakhir. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok kami yang akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia dan permasalahannya. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita akan memasuki ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah perangkat tubuh yang terdiri dari sejumlah organ untuk mencerna makanan. Organ-organ pencernaan ini bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pencernaan, mulai dari pencernaan makanan, penyerapan gizi yang terkandung pada makanan, hingga proses pembuangan sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan ini juga merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil dan halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Baik, yang selanjutnya yang kedua ada organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Sistem pencernaan manusia mempunyai proses secara umum, yaitu pada mulanya setelah makanan dikunyah dan ditelan perlu sekitar 5-10 detik untuk melewati epasogus dan masuk ke dalam lambung, yang menghabiskan 2-6 jam untuk dicerna sebagian, digesti akhir, dan absorpsi nutrien terjadi di dalam usus halus selama periode 5-6 jam dalam waktu 12-14 jam. Material apapun yang tak terkena akan melewati usus besar dan feses dibuang melalui anus. Organ-organ yang terlibat antara lain rongga mulut, faring, eposagus, lambung, lumen usus halus, dan epitelium usus halus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adela Rizkyani. Terima kasih kepada saudari moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Rizkyani dengan NPM 215060039. Di sini saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu Velia. Yang kedua ada organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan
karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Ina Fitriani. Baik, izin meneruskan materi yang selanjutnya, yaitu yang kelima ada usus halus. Usus halus ini adalah saluran terkecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau disebut juga usus 12 jari, lalu yang selanjutnya jejunum atau usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Lalu yang keenam ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Lalu yang ketujuh ada rektum atau anus. Sisa isi usus besar ini yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum di sini adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai penyakit sistem pencernaan. Penyakit sistem pencernaan di sini ada 5 penyakit. Yang pertama ada penyakit MAH. Penyakit MAH di sini merupakan gangguan ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut yang umumnya ringan dan muncul ketika mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu, serta saat terlambat makan. Pada kebanyakan kasus, MAH bisa diatasi makan dan menghindari hal-hal yang dapat memicunya. Lalu yang kedua yaitu ada penyakit GERD atau disebut juga gastroesophageal reflux disease. Penyakit ini ditandai dengan naiknya asam lambung yang ke kerongkongan atau disebut juga esofagus. Gangguan pencernaan ini terjadi karena longgar atau tidak menutup dengan baiknya katup antara esofagus dan lambung. Lalu yang ketiga ada penyakit tukak lambung. Penyakit ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Lalu yang keempat ada penyakit diare. Penyakit diare ini cukup umum terjadi. Diare adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat dengan tekstur feses yang encer. Pada beberapa kasus dapat juga disertai sakit perut, mual, hingga adanya darah di feses. Lalu yang kelima yaitu ada sembelit. Penyakit ini kebalikan dari diare. Sembelit terjadi ketika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur feses yang keras. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Widianti Susilawati dengan NPM 2150661. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan mengenai manfaat makanan sehat bagi tubuh manusia. Makanan yang sehat menjadi keharusan yang wajib untuk dikonsumsi oleh manusia, karena makanan sehat akan berpengaruh terhadap kinerja tubuh kita. Jika makanan yang kita konsumsi sehat, maka tubuh akan menerima dan memproses gizi dengan mudah dan berdampak baik pada tubuh kita. Sedangkan apabila makanan yang kita konsumsi kurang atau tidak sehat, maka akan terjadi ketidaksehatan pada organ pencernaan dan juga tubuh kita. Standar makanan sehat tidak hanya bisa dilihat dari harga dan bentuk makanan tersebut, tetapi makanan sehat lebih pada gizi yang terkandung di dalamnya. Semua itu dapat dilihat dari proses bahan makanan didapat hingga jadi makanan. Semua dapat berpengaruh pada standar makanan itu sehat apa tidak, dan apakah makanan tersebut memiliki jumlah kandungan gizi yang standar bagi tubuh kita.
Manfaat mengonsumsi makanan sehat merupakan salah satu alternatif guna menjaga memelihara kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung gizi seimbang sangat dianjurkan karena mampu menjaga kestabilan tubuh. Makanan sehat harus dikonsumsi secara seimbang, karena jika jumlah kalori berlebihan juga dapat memberikan efek negatif pada keseimbangan. Adapun makanan sehat yang dianjurkan untuk kita konsumsi agar kondisi tubuh kita sehat diantaranya yaitu ada jus labu. Jus labu adalah salah satu obat alami yang sangat baik bagi mereka yang menderita masalah pencernaan dan asam lambung. Hal ini juga dikarenakan kandungan serat dan sifat basa labu yang mampu menyembuhkan masalah pencernaan. Lalu ada beras merah. Serat dan nutrisi beras merah sangat baik sekali untuk penderita diabetes dan mereka yang ingin terhindar dari penyakit tersebut. Lalu ada ikan salmon. Ikan salmon ini sumber dari asam lemak omega 3 yang terbaik. Manfaat salmon yaitu dapat memerangi penyakit jantung, menurunkan resiko kanker, dapat melindungi sendi, memperbaiki moa dan kognisi, serta dapat mengobati masalah mata seperti mata kering. Lalu terakhir ada pisang. Sumber yang kaya akan kalium dan erat, buah ini dapat menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, saluran pencernaan, dan mencegah perkembangan kanker. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, pencernaan pada tubuh manusia terjadi dalam dua sistem, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan gigi di dalam mulut kita. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dalam tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan yang kita makan tidak secara langsung masuk ke dalam tubuh, tetapi diproses terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sangat dianjurkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.